Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasalnya yang ke-10, yang pertama sampai dengan yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan perindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apa engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku, dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjang lebar kita telah membaca ayat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Ayub pasal 10 ayat pertama sampai dengan yang ke-22.
Dan tema renungan kita hari ini berbicara datang kepada Yesus. Sekali lagi, datang kepada Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, terus kita akan menyelidiki kehidupan daripada Ayub yang mengalami penderitaan, mengalami beban berat, sehingga dia boleh berseru kepada Tuhan, mengungkapkan isi hatinya, baik itu kekesalannya kepada Allah karena dia mengalami penderitaan. Kita melihat kembali Bapak Ibu di ayatnya yang ke-9, 18-19. Kembali Ayub berkata, mengapa Allah menyebabkan dia mengalami penderitaan dan keluar dari kandungan? Sekiranya Tuhan mengizinkan jikalau dia binasa ketika dia keluar dari kandungan ibunya, sehingga dia tidak melihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita mengalami penderitaan, sering kita akan memiliki reaksi, yaitu mempersalahkan lingkungan kita, keadaan kita, bahkan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Ini semua terjadi karena si ini. Ini semua terjadi karena si itu. Ini semua terjadi karena si sana tidak menyukai kehidupan saya. Sehingga kita sering mencari sumber masalah yang terjadi daripada hidup kita. Mencari kambing hitam untuk boleh menyalahkan orang lain atas situasi yang kita alami. Dan hal ini juga yang boleh dilakukan oleh Ayub. Dia sadar bahwa Allah memiliki kedaulatan atas hidupnya. Dan karena penderitaan yang dia alami, dia datang berseru kepada Allah. Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan saya keluar dari kandungan ibuku? Mengapa Engkau mengizinkan penderitaan ini? Mengapa Engkau mengizinkan kesusahan ini? Tindakan Ayub adalah hal yang biasa. Dia telah merenungkan apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Dia telah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, namun Tuhan masih memberikan penderitaan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara terkasih, satu hal yang mau kita lihat dari apa yang diserukan oleh Ayub. Dia mengakui kedaulatan Allah, namun dalam pengakuan itu dia lupa bahwa setiap orang yang benar, setiap orang yang melakukan kebaikan tidak akan pernah luput daripada penderitaan. Karena penderitaan akan menuntun kita untuk semakin setia dan taat kepada Allah. Ini yang boleh Tuhan tuntut daripada Ayub. Ketika penderitaan itu nyata dalam hidupnya, apakah dia bersandar kepada Allah atau sebaliknya? Kita melihat memang Ayub tidak menyalahkan siapapun dari orang-orang di sekitarnya. Dia hanya berseru kepada Tuhan. Dia menyampaikan kekesalan hatinya kepada Tuhan Allah. Dan ini mau kita pelajari dari kehidupan Ayub. Ketika dia mengalami penderitaan, dia luapkan kepada Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Allah yang hidup, menyatakan apa yang dia alami. Sehingga Allah tahu isi hatinya, apa yang sedang dia rindukan daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, sekalipun ada tindakan hal negatif yang dilakukan oleh Ayub, namun mari hari ini lewat renungan kita mengambil tindakan positif. Dia datang kepada Allah. Dia bereaksi atas setiap penderitaan yang dia alami. Dia datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, yang apa yang Kau izinkan persoalan ini? Mari Bapak Ibu, apapun penderitaan yang kita alami, mari kita belajar daripada Ayub. Dia datang kepada Allah. Mari kita juga orang yang percaya, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Sekalipun penderitaan itu berat kita alami, mari kita datang kepada Allah, kepada Sang Juru Selamat yang telah menebus hidup kita. Sesuai dengan pujian kita hari ini, ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus, sebab kita percaya Dia akan memberikan damai dan sukacita dalam hidup kita.
Dia telah memanggil kita. Marilah. Yang telah mengangkat kita, menjadikan kita anak-anak yang terkasih di hadapan Tuhan Allah. Mari tinggikan namanya yang kudus. Agungkan dia sehingga berkat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Apapun situasi yang kita alami dalam hidup kita. Dia akan membebaskan kita, melepaskan kita dari apa yang kita alami. Bagaimana yang dialami Ayub di akhir kitab Ayub. Dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ketika dia datang kepada Allah, kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita mengalami berkat Tuhan lewat kita datang mencurahkan isi hati kita kepada Allah, sehingga Allah tahu walaupun sebelum kita bercurahkan isi hati kita, Allah telah tahu lebih dahulu. Namun Allah merindukan kita datang kepadanya sehingga kita boleh mengalami berkat yang daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan melepaskan beban berat itu, memberikan kita kelegaan dan damai sejahtera, bahkan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat perlindungan hari ini. Dari kitab Ayub kami kembali belajar agar kami datang berseru kepada Tuhan. Seberapapun beban yang boleh kami alami, kami percaya Engkau Allah akan mampu menolong kami, menyelesaikan setiap persoalan yang ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati anugerah yang daripada Tuhan Allah lewat pertolongan-Mu yang memampukan kami dan menyelesaikan setiap penderitaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, yang menjadi kerinduan kami. Dalam setun kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku